PT Bukalapak Tbk akan menghentikan operasional penjualan produk-produk fisik di marketplace perseroan mulai Februari 2025. Selanjutnya, perseroan hanya akan menjual produk-produk virtual. Sebelumnya, dalam earnings call kuartal ketiga tahun 2024, Chief Executive Officer atau CEO Bukalapak, Willik Halim, menjelaskan bahwa saat ini fokus Bukalapak ada pada 4 bisnis utama, yaitu gaming, mitra, investasi, dan retail. Sesuai dengan prospektus saat IPO, usaha perseroan merupakan penyedia platform digital dengan produk-produk antara lain produk prabayar seperti pulsa telepon, paket data, dan token listrik. Produk pembayaran atas tagihan diantaranya air, listrik, telekomunikasi, TV kabel, jaminan kesehatan nasional atau BPJS, pajak nasional dan pajak daerah, dompet elektronik dan isi ulang uang elektronik berbasis kartu, investasi termasuk emas dan produk-produk dari reksadana, perjalanan dan hiburan termasuk pembayaran untuk penerbangan, kereta api, bus, atraksi, dan tiket acara lainnya, game dan kupon digital lainnya termasuk untuk produk pendidikan dan pinjaman serta asuransi. Willik Halim mengatakan bahwa Bukalapak telah melakukan berbagai upaya yang terbaik, tetapi kerugian dan tantangan industri yang dialami oleh masing-masing segmen usaha dan atau anak perusahaan selama 3 tahun terakhir telah mendorong manajemen Bukalapak untuk mempertajam kembali fokus bisnisnya, yaitu kepada bisnis inti tertentu. Sebagai catatan, sejak listing pada Agustus tahun 2021, Bukalapak hanya 1 kali membukukan keuntungan. Dengan data, sepanjang tahun 2021, rugi 1,68 triliun. Sepanjang tahun 2022, untung 1,98 triliun. Sepanjang tahun 2023 kembali rugi 1,38 triliun. Sampai dengan Juni tahun 2024 rugi 748 miliar dan sampai dengan 30 September tahun 2024 ruginya menyusut menjadi sebesar 593 miliar. Satu-satunya keuntungan pada tahun 2022 tersebut juga disebabkan oleh adanya potensial gain atas pembelian saham BBHI atau Alobank melalui hak memesan efek terlebih dahulu HMETD sebanyak 2,49 miliar lembar yang diberikan oleh PT Mega Corpora di harga HRETS sesuai dengan HMETD Rp478. Dan pada akhir tahun 2022, saham BBHI ditutup di harga Rp1.765. Sehingga dari saham BBHI saja atau Alobank, Bukalapak telah memperoleh potensial gain sebesar lebih dari Rp3,2 triliun. Namun, kepemilikan saham BBHI ini hanya memperbaiki rugi laba pada tahun 2022 saja, karena pada periode selanjutnya kepemilikan saham BBHI justru membebani rugi laba perseroan, mengingat tren harga saham BBHI selalu menurun. Pada akhir tahun 2022, harga saham BBHI ditutup di Rp1.765 dan pada akhir tahun 2023 ditutup
turun di harga Rp1.290. Pada akhir Juni tahun 2024, harga saham BPHI year to date ditutup turun di harga Rp770 dan pada akhir September tahun 2024, harga saham BPHI year to date ditutup turun di harga Rp995. Bahkan pada akhir tahun 2024, harga saham BPHI year to date ditutup turun di harga Rp700. Berat juga kan? Terkait dengan penghentian operasional penjualan produk-produk fisik di marketplace perseroan, Willy Halim memastikan bahwa kegiatan operasional Bukalapak akan berjalan seperti biasa karena tidak ada perubahan kegiatan di segmen bisnis inti, yaitu gaming, mitra, investasi, dan retail. Jadi, seakan-akan refocusing bisnis dari Bukalapak diharapkan akan membawa perubahan yang cukup besar, sehingga dalam 1 minggu terakhir terjadi gejolak harga saham Bukalapak. Namun, ternyata pada berita selanjutnya, Head of Media and Communication Bukalapak, Dimas Bayu, menyampaikan bahwa saat ini proporsi penjualan produk-produk fisik yang akan dihentikan tersebut hanya kurang dari 3%. Sehingga dapat saya pastikan, menurut saya, refocusing bisnis dari Bukalapak tidak akan dapat membawa perubahan yang signifikan. Di sisi lain, terkait dengan upaya refocusing bisnis tersebut, BEI justru masih mempertanyakan kepada Bukalapak tentang penggunaan dana hasil IPO Bukalapak yang katanya sampai saat ini dana hasil IPO yang belum digunakan masih tersisa hampir 9 triliun. Apabila yang dilakukan oleh BEI ini benar, menurut saya pertanyaan dari BEI ini sangat parah karena datanya ngawur. Mengingat sesuai dengan laporan keuangan posisi tanggal 30 September tahun 2024, data menunjukkan bahwa Bukalapak masih menyimpan dana hasil IPO dalam bentuk kas, bank, dan aktiva lancar lainnya senilai lebih dari 18 triliun atau mencapai hampir 80% dari perolehan dana hasil IPO. Apabila dikurangi dengan posisi kas dan bank Bukalapak sebelum IPO pada akhir tahun 2020, posisi ini masih mencapai 76% atau masih ada selisih posisi dana sebesar 16,6 triliun rupiah. Jadi, menurut saya, masalah utama dari Bukalapak adalah kebingungan dalam mengeksekusi penggunaan dana hasil IPO agar sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan mekanisme listing, BEI dan OJK mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi kelayakan calon emiten untuk listing sebagai bagian dari perlindungan kepada investor retail. Bisa jadi Bukalapak merupakan bukti otentik dari kebodohan BEI dan OJK dalam melakukan evaluasi kelayakan suatu emiten untuk listing tersebut. Juga bisa menjadi bukti lemahnya monitoring dan ketegasan dari BEI dan OJK dalam mengawal emiten untuk mengeksekusi rencana penggunaan dananya sesuai dengan tujuan IPO. Mungkin beruntung dan
Saya juga berharap komisaris independen, pendiri, dan pemegang saham Bukalapak masih mempunyai moral yang cukup baik, sehingga sampai saat ini belum tergoda untuk menyelewengkan dana hasil IPO. Mau tahu kebodohan BEI dan OJK terhadap emiten Bukalapak tersebut? Yuk, kita lanjut. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Saya akan sharing dan menyampaikan 3 alasan anggapan saya terhadap kebodohan BEI, Bursa Efek Indonesia, dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terkait dengan kondisi PT Bukalapak Tbk, emiten dengan kode Buka saat ini, yang dapat dengan leluasa, lambat, namun pasti akan membuat investor retail semakin boncos. Yang pertama, menurut saya, BEI dan OJK tidak mampu melakukan analisa secara sungguh-sungguh atas kelayakan Bukalapak untuk IPO. Atau mungkin BEI dan OJK tidak mempunyai kompetensi dalam melakukan analisa kelayakan Bukalapak untuk IPO. Mengapa? Sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil IPO, dari perolehan dana hasil IPO yang sekitar 22 triliun sebesar 66% atau 14,45 triliun rupiah akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Yuk kita pahami dulu pengertian tentang modal kerja yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi tingkat dasar. Modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional sehari-hari. Sehingga fungsi modal kerja diantaranya digunakan untuk membayar biaya operasional, membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membiayai promosi dan pemasaran, serta mengelola risiko dan ketidakpastian. Dengan demikian, variabel untuk menghitung kebutuhan modal kerja terutama ditentukan oleh posisi piutang dagang, persediaan barang, hutang dagang, dan trade cycle dari bisnis tersebut sesuai dengan laporan keuangannya. Sesuai dengan karakter bisnis Bukalapak yang merupakan penyedia platform marketplace, maka Bukalapak tidak memerlukan persediaan karena produk-produknya langsung dikirim dari seller kepada buyer. Bukalapak juga tidak mempunyai tagihan atau piutang kepada pembeli karena pembayaran dilakukan sebelum produk diterima oleh buyer dan produksi barang juga dilakukan oleh seller. Dengan demikian, menurut saya, Bukalapak tidak memerlukan modal kerja yang besar. Terbukti, sesuai dengan laporan keuangan pada prospektus IPO-nya, perhitungan saya, Bukalapak hanya memerlukan modal kerja sekitar 500 miliar rupiah. Apabila Bukalapak
harus membangun sistem, baik untuk transaksi maupun untuk promosi, dengan biaya yang cukup besar, maka yang diperlukan adalah modal untuk investasi, bukan modal kerja. Yang kedua, BEI dan OJK mungkin tidak pernah mempunyai alat atau perangkat untuk melakukan monitoring atas realisasi eksekusi penggunaan dana hasil IPO setiap emiten sesuai dengan prospektusnya. Hal ini dapat kita ketahui karena dari semua prospektus tidak pernah menyampaikan perhitungan kebutuhan modal kerja calon emiten saat menyampaikan prospektusnya dan rencana kebutuhan modal kerja emiten setelah IPO nanti. Alasan tambahan, kebutuhan modal kerja, dan timeline besar kebutuhan tambahan modal kerja tersebut setiap periode. Karena tidak ada timeline-nya dan tidak adanya perangkat untuk monitoring yang dimiliki oleh BEI dan OJK, akibatnya BEI dan OJK tidak dapat melakukan monitoring secara aktif. BEI dan OJK hanya duduk-duduk manis sambil menunggu laporan dari emiten. Di sisi lain, pengendapan dana hasil IPO Bukalapak pada instrumen bank dan keuangan lancar lainnya tanpa adanya teguran dan sanksi keras dari OJK tentu membuat Bukalapak semakin nyaman. Mengingat dana hasil IPO tersebut setiap tahun dapat memberikan kontribusi pendapatan keuangan kepada Bukalapak yang besarnya mencapai lebih dari 800 miliar rupiah. Wow, mantap kan? Khusus pada Bukalapak, BEI dan OJK juga telah memberikan izin atas pengunduran diri Saudara Muhammad Rahmat Kaimuddin pada tahun 2022. Muhammad Rahmat Kaimuddin merupakan direktur utama dari Bukalapak saat IPO dan mengundurkan diri saat Bukalapak belum menyelesaikan penggunaan dana hasil IPO serta belum melaporkan penggunaannya kepada OJK sesuai rencana penggunaan dana hasil IPO. Jadi, menurut saya, Muhammad Rahmat Kaimuddin telah melakukan deserse dan sudah selayaknya BEI dan OJK melakukan blacklist terhadap pelaku bursa yang seperti ini. Namun, menurut saya, anehnya, OJK tetap memberikan izin kepada deserse ini, Muhammad Rahmat Kaimuddin, untuk kembali sebagai komisaris di perusahaan terbuka lainnya. Sebelum rencana penggunaan dana hasil IPO Bukalapak terrealisasi. Kasihan ya OJK, seperti macam ompong, karena tidak mampu mengatur agar pelaku bursa dapat menjaga moral dan benar-benar bertanggung jawab terhadap investor. Yang ketiga, BEI dan OJK tidak pernah meminta penjelasan dari komisaris independen yang merupakan wakil dari investor retail dan tidak mempunyai hubungan dengan pemegang saham sebelumnya. Menurut saya, inilah pentingnya pemilihan komisaris independen yang memang harus benar-benar mewakili kepentingan investor retail. Mungkin dan harapan saya,
Pemegang saham retail Bukalapak masih beruntung karena mempunyai komisaris independen yang menurut saya sangat kredibel, sehingga sampai saat ini setelah lebih dari 3 tahun listing, dana hasil IPO masih belum disalahgunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga kondisi Bukalapak tidak semakin parah. Meskipun sebagian dana hasil IPO masih ada yang disimpan dalam produk saham yang listing di BEI dalam bentuk reksadana dan obligasi, yang menurut saya seharusnya tidak boleh karena merupakan produk yang berisiko cukup tinggi, bukan merupakan produk dari perbankan. Sesuai dengan pasal 13 OJK nomor 30 tahun 2015, OJK telah menentukan rambu-rambu penempatan dana hasil IPO sebelum digunakan, yaitu selama belum digunakan sesuai dengan tujuan IPO, dana yang diperoleh harus disimpan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, seperti yang disebutkan pada bagian ketiga pasal 13, yaitu dalam hal terdapat dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, emiten wajib A. menempatkan dana tersebut dalam instrumen yang aman dan likuid, B. mengungkapkan bentuk dan tempat di mana dana tersebut ditempatkan, C. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh, dan D. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara emiten dengan pihak di mana dana tersebut ditempatkan. Sesuai dengan neraca per 30 September tahun 2024, menurut saya dana hasil penawaran umum Bukalapak ditempatkan pada kas dan bank sebesar 11,36 triliun atau 52% dari dana hasil penawaran umum yang terdiri dari produk-produk bank berupa giro dan deposito. Aset keuangan lancar lainnya sebesar 6,8 triliun atau 31% dari dana hasil penawaran umum yang terdiri dari produk-produk saham yang listing di BEI, reksadana, dan obligasi. Dengan demikian, total dana hasil IPO Bukalapak yang saat ini hanya diparkir mencapai sebesar 18 triliun atau 83%. Bukan hanya sebesar 9 triliun seperti yang disampaikan oleh BEI. Jadi, kira-kira dari mana ya data BEI? Apabila kita amati, perkembangan penggunaan dana hasil IPO ini memang semakin besar. Namun, ketepatan penggunaan dananya perlu kita pertanyakan. Mengingat sejak listing, perseroan hanya untung di tahun 2022. Itu pun karena adanya potensial capital gain dari pembelian saham BBHI atau Alobank yang diperoleh dari hak REITs PT Mega Corpora pada tahun 2022. Penggunaan dana hasil IPO untuk membeli saham Alobank ini pun seharusnya ditegur oleh BEI dan OJK karena pembelian saham Alobank tersebut bukan merupakan bagian dari
kebutuhan modal kerja. Namun, BEI dan OJK sepertinya tidak melakukan. Dengan kondisi di atas, maka menurut saya IPO Bukalapak adalah merupakan kesalahan besar dari BEI dan OJK, sehingga BEI dan OJK harus bertanggung jawab. Bahkan bila perlu harus berani untuk menutup lapak. Dana hasil IPO yang telah lebih dari 3 tahun tidak digunakan sesuai dengan rencana IPO, menurut saya telah cukup untuk menunjukkan bahwa Bukalapak memang tidak memerlukan tambahan modal kerja. Adanya kas dan bank yang sangat besar ini tentu akan mengundang fraud. Oleh sebab itu, menurut saya, BEI dan OJK harus mampu untuk menebus kebodohannya dengan memaksa Bukalapak untuk melakukan downsizing. Bahkan bila perlu memaksa untuk menutup lapak. Dan segera mengembalikan dana hasil IPO yang tidak digunakan kepada investornya, misalnya dalam bentuk dividen. Jangan sampai dana hasil IPO ini pelan namun pasti digerogoti oleh gaji buta para direksi dan para komisaris. Apabila kondisi Bukalapak di kemudian hari membaik dan memerlukan tambahan modal, Bukalapak dapat kembali mengajukan rights issue sehingga tidak merugikan para investor. Bayangkan, sesuai dengan neraca per 30 September 2024, perbandingan kas dan bank dibagi dengan jumlah saham saja mencapai sebesar Rp110 atau 90% dari harga saham tanggal 10 Januari 2025 yang ditutup di harga Rp114 atau bahkan mencapai 150% apabila ditambahkan dengan aset keuangan lancar lainnya yang berupa saham, reksadana, dan obligasi. Saya juga berharap para komisaris independen yang menurut saya telah cukup kredibel dalam mengawal penggunaan dana hasil IPO ke depan dapat melakukan mitigasi terhadap risiko fraud atas besarnya kas dan bank dengan segera mengembalikan semaksimal mungkin dana hasil IPO yang memang tidak diperlukan oleh Bukalapak kepada para investor sebelum terlambat menjadi habis atau dihabiskan Bukalapak dengan mengubah tujuannya yang tidak sesuai dengan tujuan IPO. Apakah untuk menebus dosa atas kesalahannya yang telah memberi izin IPO kepada Bukalapak, BEI dan OJK akan berani menutup lapak atau BEI dan OJK mau menunggu sampai kas, bank, dan aset keuangan lancar lainnya dari Bukalapak kering dahulu? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.